Shalom para sahabat. Sambil menikmati kota Sumbawa besar yang semalaman diguyur hujan, kali ini kita akan belajar tentang studi kata dalam Perjanjian Baru. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Seperti yang tadi saya katakan, kita akan belajar terkait studi kata dalam kitab Perjanjian Baru. Dan hari ini pembahasan kita akan kita ambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 1. Dan kita akan melihat ada dua kata yang ada di sana, yaitu hamba dan Kristus Yesus, atau hamba Kristus Yesus. Hamba. Di dalam teks Yunaninya, kata ini ditulis dengan kata doulos. Secara terminologis, kata ini dapat berarti budak, budak belian, atau hamba. Secara praktis, istilah ini mensyaratkan ketundukan total, ketaatan total, perendah dirian total, dan komitmen total dari seorang hamba kepada tuannya. Di dalam Perjanjian Lama, istilah ini dikenakan juga kepada Abraham, Musa, para raja, dan para nabi, di mana pengertian hamba di sini tidak lagi seperti budak yang waktu itu lazim untuk digunakan, tetapi menjadi ebed Yahweh atau hamba Yahweh, sebab mereka ditugaskan untuk melakukan pekerjaan Allah. Dan ada nuansa yang berbeda dalam penggunaan kata hamba kepada Musa, Abraham, para raja, dan para nabi ini, di mana hamba di sini tetap memiliki kehendak bebas di dalam diri mereka, apakah untuk mentaati Tuhan atau tidak untuk mentaati Tuhan. Dalam kaitannya dengan Allah, istilah ini mengindikasikan adanya sikap yang sangat khusus dari orang percaya kepada Allah, di mana sikap yang dimaksud adalah ketundukan total kepada Allah. Jadi, hamba di sini merupakan orang yang memiliki ketundukan total kepada Allah. Sehingga dalam teks Roma pasal 1 ayat 1 ini, istilah ini memperlihatkan ekspresi ketundukan Paulus terhadap otoritas Kristus yang total atas dirinya. Artinya, istilah yang dipakai oleh Paulus bahwa dirinya adalah hamba Kristus Yesus di sini memperlihatkan pengakuan, memperlihatkan ekspresi ketundukan dia bahwa dia adalah milik Kristus dan dia tunduk secara total kepada Kristus sebagai hamba Kristus Yesus. Sekarang kita akan lihat kata Kristus Yesus. Di dalam teks Yunani ditulis Kristu Yesu karena dalam bentuk genetif, ya. Ada beberapa manuskrip atau salinan tangan sebagian teks Alkitab menuliskan Yesus Kristus. Tetapi, apa pentingnya kata Kristus Yesus dalam kitab Roma 1 ayat 1 ini? Secara langsung, kata Kristus Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan dengan demikian, menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kita perlu tahu bahwa penggunaan kata ini digunakan di tengah-tengah keraguan atau ketidakpercayaan pada waktu itu bahwa Yesus adalah Allah. Kita tahu sama-sama di abad-abad pertama, ya, Yesus kealahan Yesus mendapatkan tantangan yang begitu besar, sehingga waktu Paulus menggunakan kata Kristus Yesus, sekali lagi secara langsung Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Allah. Sehingga kalau kita satukan dan kita mau memaknai hamba Kristus Yesus dalam Roma 1 ayat 1 ini, kita dapat memberikan kemungkinan kesimpulan. Yang pertama, hamba Kristus Yesus bisa kita simpulkan sebagai hamba milik Kristus Yesus atau hamba dari Kristus Yesus. Dalam ayat ini, saya pikir pemahaman yang lebih tepat adalah hamba milik Kristus Yesus.
Kesimpulannya adalah dalam Roma 1 ayat 1 ini, Paulus mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang hamba. Dalam hal ini, ia adalah hamba kepunyaan Kristus Yesus. Sebagai seorang hamba kepunyaan Kristus Yesus, Paulus sedang menyatakan bahwa ia akan tunduk secara total, taat secara total, merendahkan diri secara total, serta berkomitmen secara total kepada Kristus Yesus. Lalu, bagaimana dengan kita orang-orang percaya saat ini terkait kata hamba Kristus Yesus ini? Sebagaimana halnya dengan Paulus, kita semua orang percaya harus mengidentifikasikan diri kita sebagai seorang hamba kepunyaan Kristus Yesus. Selanjutnya, seiring identifikasi tersebut, kita seharusnya tunduk secara total, taat secara total, merendahkan diri secara total, serta berkomitmen secara total kepada Kristus Yesus. Karenanya, semua orang percaya adalah hamba Kristus Yesus. Oleh karena itu penting kita perhatikan. Sebagai hamba Kristus Yesus, tunduk, taat, merendahkan diri, dan memiliki komitmen yang total untuk setia dan mengikuti Kristus Yesus. Sebab kita semua sebenarnya adalah hamba Kristus Yesus. Puji Tuhan, semoga studi kata ini menjadi berkat buat kita, untuk kita boleh mengenal Kristus Yesus lebih dalam lagi, dan mencintainya di dalam sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.